Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Stasiun Velodrome tidak lagi menjadi stasiun paling akhir ya, sebentar lagi akan tersambung dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Tampak di bagian depan trek ataupun dua rel sudah mulai disambungkan ya, dan panelnya sudah mulai dibuka. Sedangkan di sini tadi ada area perlintasan dari para penumpang untuk dua peron ataupun platform yang berbeda. Saat ini sudah ditutup dikarenakan proses penyambungan rel sudah berlangsung di rel sisi barat di sana. Dan bagian paling akhir yang biasanya kita lihat untuk menahan kereta yang melaju ya, ada semacam besi di tengah rel, itu sudah dipindahkan ke bagian ujung yang akan tersambung dengan layang LRT Jakarta Baru yang ke arah Jalan Pemuda. Seperti halnya yang ada di sini, rel-relnya ditopang oleh bantalan rel yang dicor ya, ataupun namanya slab track. Di sisi kedua rel di bagian dalam terdapat penopang ya, dan itu biasanya dipakai untuk penempatan rel ketiga yang berisi aliran arus listrik. Nah, rel ketiga tersebutlah yang mencatu daya dari kereta agar dapat bergerak ya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kita akan melihat ke arah sisi kereta di sini. Apa yang berubah di sini adalah perpindahan dari tempat berhenti kereta yang tadinya ada di sisi barat kini di sisi timur. Ya, jadi peron yang dapat dinaiki oleh masyarakat para pengguna LRT Jakarta adalah peron 2 ataupun platform 2 di sini. Sedangkan platform 1 itu tidak lagi dipergunakan mengingat akan ada proses penyambungan terus-menerus dari layang LRT Jakarta yang sudah berjalan saat ini dari arah Pegangsaan 2 Velodrome menuju ke arah Jalan Pemuda dan juga ke arah Stasiun Rawamangun. Nah, ini adalah kondisi dari progres pembangunan yang ada di Jalan Pemuda untuk layang LRT Jakarta. Di sini di antara tiang-tiang disambungkan dengan girder baja dikarenakan memang cukup panjang, biasanya seperti itu. Sedangkan ke arah Stasiun Rawamangun yang ada di sana, di sini masih ada pekerjaan pelebaran dari dek ataupun lantai yang nantinya akan menjadi tempat penempatan dari bantalan rel dan juga akan dipagar. Di bagian kiri di sini kita dapat melihat akses yang mulai dibuat, ada tiang-tiang ataupun pilarnya berupa JPO yang akan tersambung dengan stasiun di bagian atas. Sedangkan stasiunnya sendiri ya, yang kita lihat beberapa waktu lalu sudah ada rangka-rangka. Nah, saat ini rangka-rangkanya sudah menutup semua bagian atas stasiun sampai ke sisi barat, bahkan mungkin ya kalau di bagian atas akan ada pemasangan dari atap. Memang model dari stasiunnya agak lebih simpel dibandingkan dengan stasiun LRT Jakarta dari arah Pegangsaan 2 sampai ke stasiun Velodrome. Nah, sementara untuk layang LRT Jakarta yang sudah tersambung di antara pilar-pilar menggunakan box girder, apakah itu box girder beton atau baja, baru sampai di lokasi tadi. Ini adalah halte Transjakarta Rawamangun. Sebenarnya halte tersebut kalau kita perhatikan dari rencana itu tidak tersambung dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Nah, kalau bisa ya halte itu juga dapat tersambung sehingga para penumpang yang dari arah sisi barat itu bisa menggunakan halte untuk bisa terintegrasi mobilitas masuk ke stasiun LRT Rawamangun yang sudah terintegrasi. Untuk ke arah Jalan Pemuda seperti yang kita bisa lihat di sini, lebih banyak pembangunan untuk penyiapan dari tiang-tiang pancang ataupun bore pile. Mungkin sudah mulai membuat area pondasi ya. Lalu alat-alat berat di sini yang masih dikerahkan adalah rotary drilling rig, kemudian ada eskavator. Nah, ini alat-alat berat yang berfungsi untuk melakukan pembuatan dari bore pile ataupun tiang-tiang pancang yang dibor kemudian dibeton ke dalam tanah. Dan ada kren. Nah, kren-kren ini yang berfungsi untuk memindahkan material-material yang ada. Tiang-tiang yang ke arah jalan perempatan Ahmad Yani yang bertemu dengan Pramuka di sini dapat kita lihat sudah makin banyak yang berdiri dan sudah makin banyak yang selesai. Nah, tiang-tiang ini yang akan disambungkan satu sama lain menjadi layang LRT Jakarta. Ke arah halte Transjakarta ya Rawamangun yang ada di sini, tiangnya ada satu yang belum selesai. Untuk halte Transjakarta kalau
kalau bisa ke depannya boleh sekalian direvitalisasi dikarenakan nampaknya sudah termakan usia dan juga mungkin ya kalau benar terintegrasi dengan stasiun ini maka dibutuhkan area yang lebih luas untuk mobilitas ataupun perpindahan moda transportasi yang dilakukan oleh para penumpang. Tadi untuk stasiunnya dapat kita lihat bagian atas atapnya rangka-rangkanya sudah selesai ya. Kemudian area di bagian bawah ini juga ditutup dengan net. Di bagian pinggir dapat kita lihat ada bagian trotoar yang sudah ditutup panel, nampaknya mulai dibongkar untuk keperluan pembuatan JPO ataupun akses masyarakat menuju ke stasiun. Baik, contohnya ini adalah salah satu stasiun di jalur Pegangsaan 2 ke Velodrome, ini di Equestrian. Nah, ada akses anak tangga bagi masyarakat yang akan masuk ke stasiun ini. Selain itu juga ada akses lift serta eskalator. Nah, akses-akses tersebutlah yang sedang dikerjakan di dekat stasiun Rawamangun tadi. Kemudian ke arah bawah dapat kita lihat ini adalah model dari slab tracknya. Jadi bantalan relnya itu dicor juga sekalian agar lebih kuat nampaknya, karena biasanya menggunakan batu-batu balas ya. Lalu rel itu ada rel ketiga di bagian tengah karena itu lebih aman, terutama apabila ada yang jatuh maka tidak terkena rel tersebut, mengingat tegangan yang ada di rel itu adalah tegangan yang sangat tinggi. Model dari atap stasiun yang lama adalah seperti ini, agak sedikit bertingkat ya, dari bagian pinggir ke bagian tengahnya yang paling tinggi ada rangka-rangkanya. Sedangkan yang stasiun Rawamangun tadi kita lihat agak lebih datar. Fasilitas-fasilitas yang ada di sini ya, baik itu toilet, musola, dan juga mungkin fasilitas lainnya seperti kesehatan dan information center itu sangat-sangat baik ya, dengan kualitas yang cukup bagus. Area ruang tunggu di bagian bawah di sini di sekitar platform dapat kita lihat juga sangat rapi, bersih ya, nyaman. Tentunya masyarakat, para pengguna tidak lagi mungkin bisa menyamakan stasiun-stasiun yang ada ini dengan stasiun di luar negeri. Satu rangkaian kereta ya, ini baru masuk. Memang rangkaian kereta saat ini untuk LRT Jakarta hanya ada 2 gerbong, mengingat jalur yang dilewati hanya 6 stasiun ya, dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome. Nanti kalau sudah tersambung ke arah stasiun Rawamangun, tentunya akan ditambah rangkaian keretanya ataupun gerbongnya. Nah, untuk waktu tunggu ataupun heading time dari kereta-kereta yang ada di sepanjang jalur ini adalah 10 menit. Dapat kita lihat Velodrome pertama itu 15.21, kemudian Velodrome berikutnya 15.31. Kemudian lagi yang kita bisa lihat ya, di area ini sudah ada stasiun ke-11 namanya Stasiun Manggarai. Sedangkan jalur-jalur stasiun yang sudah dilewati di sini ada Pegangsaan 2, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian. Sekalian aja kita lihat peta yang ada ya. Nah, stasiun Velodrome itu adalah stasiun paling akhir saat ini. Dilanjutkan LRT Jakarta fase 1B yang sedang dikerjakan. Velodrome, stasiun Rawamangun yang tadi kita lihat, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman masih dalam tahap pengerjaan, dan juga Manggarai yang kita lihat stasiunnya belum ada. Kalau bisa diteruskan memang yang fase 1C itu ke arah Duku Atas, sedangkan secara rencana besarnya itu akan melingkari Karet, Tanah Abang, Selipi ya, menuju ke Jakarta Barat nampaknya, Tomang, Tanjung Duren, kemudian Kedoya, Tubagus Angkil, Menten Kota, Gunung Sahari, Raja Wali, kembali ke arah Jisunter dan ke arah Pegangsaan 2. Kurang lebih mutarnya seperti itu. Nah, jalur yang satu lagi yang kita masih sangat bertanya-tanya yang fase 2B di sini dan juga 3B ya, ke arah Jalan Pemuda Pulau Gadung, kemudian ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung belum kelihatan. Kalau kita lihat desain yang ada di stasiun Rawamangun, yaitu masih untuk satu jalur ya, karena kalau secara desain kan ada 2 jalur. Di bagian bawah di lantai ya, ini kalau kita perhatikan sangat-sangat memberikan petunjuk yang benar-benar baik ya, terutama bagi para tunanetra, ini disabilitas, dan juga para penumpang lainnya. Untuk menunggu ada di bagian kedua sisi area platform screening door ataupun pintu otomatis ya, sedangkan untuk yang keluar di
biarkan terlebih dahulu agar tidak papasan ya pada saat masuk, seperti yang kita lihat di kereta-kereta KRL ya. Fasilitas lainnya yang kita bisa lihat di sini ada kursi untuk nunggu, kemudian ada kursi roda, ini terutama bagi yang sakit, mungkin ibu hamil, orang tua, dan juga disabilitas. Nah, rangkaian keretanya sudah datang, kita akan naik rangkaian ini ke arah Velodrome. Nanti kita bisa naik ke arah Manggarai ya, dengan rangkaian kereta yang ada. Rencananya kalau kita perhatikan dari desain ya, ada 5 gerbong untuk sampai ke Manggarai, karena jumlah penumpang tentu lebih banyak dengan jumlah penumpang saat ini, mengingat jalurnya masih singkat ya. Pembangunan dari LRT Jakarta ini telah dimulai sejak 2015-2016, kemudian diharapkan selesai pada waktu itu 2018 untuk mendukung Asian Games. Jadi para atlet-atlet itu menggunakan moda transportasi ini agar bisa pindah-pindah venue ya, biasanya ke Stadion Velodrome atau ke Pacuan Kuda Pulau Mas dan mungkin lokasi lainnya. Sedangkan baru selesai di 2019 dan beroperasi ya sebentar, lalu ada COVID-19, kemudian di 2022-2023 barulah mulai lebih ramai. Nah, mudah-mudahan dengan tersambung ke arah Manggarai akan lebih ramai lagi. Jadi jalur peron ataupun platform nomor 2, disinilah kereta akan menaik turunkan penumpang ya, karena yang jalur barat ataupun platform 1 itu sudah tidak ada pembatasnya. Tadi pembatas keretanya sudah dipindah ke arah sambungan. Kereta yang dari arah Pegangsaan 2 kan berada di sisi barat, di sana ada jalur crossingnya masuk ke platform nomor 2. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini area yang sudah ditutup, yang tadinya kita bisa menyeberang, kemudian bisa ke arah JPO, kita keluar menuju ke halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Nah, ini model dari rel ya. Relnya kalau kita lihat juga sama dan dalam tahap penyambungan nampaknya. Kemudian besi penahan keretanya sudah dipindah ke sini. Tadinya area yang ditutup ya sudah dibuka setengah ini, dan dapat kita lihat juga slab track yang sedang dikerjakan di sisi belokan ke arah Jalan Pemuda. Sama halnya dengan kereta lainnya yang kita naiki ya. Untuk slab track ini sambungan antar rel itu benar-benar tidak terasa ya. Tadi kalau kita naik rangkaian kereta LRT Jakarta dari arah Equestrian, atau juga kita naik LRT Jabodebek atau kereta cepat Jakarta Bandung, itu tidak ada bunyi sambungan rel. MRT Jakarta juga sama. Nah, teknologi inilah yang akan dipergunakan untuk menyambungkan infrastruktur LRT Jakarta yang sudah ada. Kita naik ke lantai paling atas. Di sini para penumpang pindah platform ya, karena tidak ada lagi jembatan tadi di sisi bawah. Jadi untuk pindah platform ke arah sisi seberang bisa menaiki eskalator. Tampak di bagian dalam para pekerja menyelesaikan slab track ya, ada betonisasi di sana agar bantalan relnya dapat terikat dengan kuat lah menggunakan beton yang ada. Di bagian pinggir ini pagarnya sudah mulai selesai ya, sebagian besar, meskipun ada beberapa bagian yang tahap pengeringan dari pengecoran. Di sisi bawah dikarenakan ada pekerjaan di atas, ini arus lalu lintas memang menyempit, menyisakan satu lajur saja, dan arus kendaraan dari arah Pulau Mas, dari arah Kelapa Gading di jalan balap sepeda sini nih yang ke arah Rawamangun ya, hanya tersisa satu lajur, tentu akan ada kepadatan seperti itu. Jadi mohon dapat dihindari. Nah, jalur yang satu lagi ya, yang di sisi kita ataupun di platform 2 ini, rel keretanya masih belum tersambung ya, karena masih tahap pengerjaan dari pemasangan bantalan-bantalan rel yang ada, kemudian ditaruh rel di atasnya dan dicor.
Ternyata relnya juga sama ya, berwarna coklat, atau ini adalah sebenarnya kan ini baja ya yang berkarat. Sedikit kita perhatikan lahan yang tersisa kalau nanti setelah trek ini ya ataupun jalur baru ini selesai di Jalan Pemuda Rawamangun, sedangkan harus diteruskan ke stasiun Halim ya, mungkin agak lebih menyempit rasanya atau membutuhkan space lebih banyak ya agar dapat dibuatkan trek baru. Kita akan lihat lebih dekat ya ke arah jembatan penyeberangan orang. Maaf tadi menggunakan kartu akses Batman. Nah, dari JPO ini berdampingan langsung dengan jalur layang LRT Jakarta yang berbelok. Kemudian JPO inilah yang menghubungkan sementara akses ataupun mobilitas para penumpang LRT Jakarta dengan bis Transjakarta yang ada di halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Jaraknya lumayan, kurang lebih 200 meter. Ya, jadi memang harus berjalan kaki daripada turun ke bawah ya, turun ke arah jalan lalu berjalan kaki menyeberang dan menuju ke halte Transjakarta. Nanti tentunya setelah tersambung antara stasiun Velodrome ya dengan jalur baru ini, maka para penumpang tidak lagi banyak menggunakan JPO untuk pindah ke moda transportasi Transjakarta ya, bisa saja di bawah stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang baru yang sudah terintegrasi dengan halte Transjakarta Kayu Jati ataupun Sunan Giri. Nah, tampak di sana ada rangka-rangka yang dipasang ya di kedua sisi rel dan juga di sekitar bantalan. Nah, itu dipergunakan untuk pengecoran dari area bantalan serta penguatan pemasangan rel. Berarti di sini akan lewat rangkaian kereta nantinya ya di depan kita yang lalu lalang menuju ke arah stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Stasiun berikutnya untuk stasiun Pramuka BPKP ya, yang kita lihat masih banyak pekerjaan bore pile di sana, jadi belum ada kelihatan pembangunan stasiunnya. Sama halnya dengan yang di Pasar Pramuka yang terhubung dengan Pasar Genjing ya, kalau tidak salah. Untuk proses pembangunan juga belum begitu kelihatan. Sedangkan yang Matraman, nah itu mulai ada sedikit-sedikit tiang-tiang yang mulai berdiri ya, karena Matraman sendiri yang ke arah Tambak itu tiang-tiangnya sudah cukup tinggi. Berarti stasiun yang ada di Matraman ya, stasiun LRT Jakarta setelah flyover Pramuka akan juga lebih tinggi. Kita akan bergerak ke arah perempatan Pemuda Rawamangun. Di sini akses keluar masuk jalan balap sepeda ya, di sini memang dibuatkan rekayasanya oleh para petugas dikarenakan alat-alat berat ataupun alat-alat yang dipergunakan untuk bekerja di sini akan pindah-pindah lokasi mengingat pekerjaan penyelesaian itu dilanjutkan untuk lokasi-lokasi yang berbeda. Di bagian bawah di pilar 2B di sana di dalam area panel yang ditutup di Stadion Velodrome ya, ada satu truk. Kemudian truk tersebut yang kita lihat mengangkut rangka-rangka baja. Nah, itu biasanya untuk persiapan pembuatan stasiun. Stasiun manakah yang akan dimulai? Kita akan lihat bersama. Jalur pejalan kaki di jalan balap sepeda di sana di samping dari area yang ditutup juga tetap disediakan menggunakan barrier yang berwarna merah, itu barrier plastik mudah dipindahkan. Namun tetap berhati-hati bagi para pejalan kaki yang melewati area ini, karena masih berlangsung pekerjaan akhir dari penyelesaian jalur layang LRT Jakarta, termasuk yang depan Mall Arion ya, di sana. Kalau terintegrasi dengan Arion Mall, maka mungkin bisa dikatakan ini salah satu stasiun juga yang terintegrasi dengan kawasan komersial.
Baik, kita akan coba naik bis Transjakarta dari halte Pemuda Rawamangun. Halte ini sudah direvitalisasi dan sangat baik, sangat nyaman ya bagi para penumpang. Kemudian juga sudah menggunakan platform screening door yang lebih baru dan tentunya punya fasilitas yang lebih lengkap ya. Nah, semoga halte-halte yang lainnya juga ada di sepanjang Jalan Pemuda dapat direvitalisasi. Kabel udara di bagian pinggir dari Jalan Pemuda. Dari atas bis Transjakarta kita akan melihat sedikit area di bagian dalam, terutama di bawah konstruksi layang LRT Jakarta yang sudah mulai selesai. Harusnya di bagian bawah sudah tidak banyak pekerjaan ya. Nah, proses-proses yang berlangsung mungkin finishing saja di sisi atas. Di sini material-material yang tadinya ada sudah diangkut ya keluar oleh truk. Jadi sudah jauh lebih bersih dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin kalau sudah selesai pembersihan dan lainnya, area akan dilebarkan kembali untuk jalur kendaraan bermotor karena dengan adanya pekerjaan ini di Jalan Pemuda memang terjadi penyempitan di beberapa lokasi, bahkan hanya menyisakan satu lajur saja untuk kendaraan. Kita turun di halte Transjakarta Velodrome dan di sini kita dapat melihat JPO-nya ya ataupun halte ini persis berada di bawah dari girder baja yang disambungkan segmen per segmen. Ada berapa baut di sana? Banyak sekali. Kemudian di antara girder-girder baja ini tersambung menggunakan bondex-bondex ya yang dapat kita lihat ataupun tatakan besi yang dipergunakan untuk pengecoran lantai di sisi atas. Lantainya dipakai buat penempatan dari bantalan-bantalan rel yang dicor kembali, kemudian ditaruh rel di atasnya dan dapat dilewati oleh rangkaian kereta. Girder baja ini hanya untuk menghubungkan tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang cukup panjang jaraknya ya, kalau kita perhatikan seperti itu. Sedangkan untuk yang lebih pendek itu pakai girder beton. Bagian atas dari halte Transjakarta di bawah itu atapnya agak kotor karena mungkin ada terkena dari pekerjaan-pekerjaan di sisi atas, yaitu layang LRT Jakarta yang ini nih. Halte Transjakarta yang ini memang tidak terhubung dengan stasiun LRT Jakarta karena stasiunnya masih jauh ke arah barat ya, ke arah Jalan Ahmad Yani. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi di sini layang LRT Jakarta di Jalan Pemuda itu tidak sama rata sebenarnya, namun agak menurun sampai ke arah perempatan Pemuda Rawamangun dan layangnya berbelok tersambung dengan stasiun LRT Jakarta Velodrome. Jadi kalau dari arah Velodrome keretanya akan nanjak ya di sini naik ke jalur yang lebih tinggi sampai di stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Wagner Biro. Nah, Wagner Biro ini juga punya channel YouTube ya bagi yang ingin melihat proses-proses perakitan dari segmen-segmen box girder baja di sini sehingga satu sama lain membentuk jembatan layang. Bisa merefer ke channelnya Wagner Biro. Cukup kuat dan cukup kokoh yang kalau kita lihat tadinya kita perhatikan tiang-tiangnya kecil ya, namun sampai di atas dan struktur-strukturnya harusnya sangat memadai untuk dapat mendukung dari lalu lalang kereta LRT Jakarta. Bagian bawah lajur-lajur kendaraan bermotor di sini sudah melebar kembali walaupun ada dua lajur yang masih dipergunakan untuk area konstruksi. Halte Transjakarta yang ada di sisi bawah ataupun Velodrome di sini juga nampaknya butuh revitalisasi. Semoga kejadian sehubungan dengan sekalian adanya proses pembangunan dari LRT Jakarta yang ada di sini di sepanjang Jalan Pemuda Rawamangun. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.